Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait perhitungan defleksi dan rotasi sudut menggunakan metode unit work pada mata kuliah mekanika bahan. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah mekanika bahan, yakni Ibu Yani Febri Fitriani Sofian STMP, yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aditya Fara Asilah dengan NIM 251101010 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Nur Hajra dengan akhiran NIM 06. Perkenalkan, nama saya Nur Amil Ramadhani Muin dengan NIM 251101007. Perkenalkan, nama saya Dan Rapat dengan NIM 251101008. Perkenalkan, saya Fatimah Al-Husna dengan NIM 251111009. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai pembahasan dari sisi teoritisnya terlebih dahulu. Pertama-tama dan yang paling utama, kita harus memahami dulu apa sih itu defleksi. Nah, berdasarkan slide ini, dapat saya simpulkan bahwa defleksi adalah perubahan bentuk atau lanjutan pada balok akibat adanya beban. Jadi, ketika suatu balok menerima gaya, misalnya kendaraan yang di atas jembatan atau beban pada lantai bangunan, balok tidak akan tetap lurus sempurna, melainkan balok akan mengalami sedikit lanjutan. Semakin besar beban yang bekerja, biasanya lanjutannya juga akan semakin besar. Tetapi besar kecilnya defleksi juga dipengaruhi oleh panjang balok, jenis material, dan juga bentuk penampang balok. Nah, selain defleksi, ada juga yang disebut rotasi sudut. Kalau defleksi itu perpindahan vertikal balok, maka rotasi sudut adalah perubahan kemiringan pada titik tertentu di balok akibat adanya pembebanan. Jadi sederhananya, defleksi berbicara tentang seberapa jauh balok turun, sedangkan rotasi sudut berbicara tentang perubahan sudut atau kemiringannya. Kemudian di bagian kanan slide ini terdapat beberapa gambar bentuk lanjutan balok akibat berbagai jenis pembebanan. Nah, kalau diperhatikan lebih jelas, setiap gambar menunjukkan bentuk lengkungan yang berbeda-beda. Nah, hal ini terjadi karena posisi beban dan jenis tumpuan balok yang berbeda pula. Next, kita beralih pada definisi metode unit work. Metode unit work merupakan metode untuk menghitung defleksi dan rotasi sudut dengan menggunakan beban satuan sebesar 1 pada titik yang ingin dicari perpindahannya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih disebut unit work? Karena kita memberikan beban imajiner sebesar 1 satuan tepat di titik yang ingin dicari perpindahannya. Nah, di sini terdapat 2 jenis momen yang digunakan pada metode ini, yakni yang pertama, momen akibat beban asli, dan yang kedua, momen akibat beban satuan. Jadi nantinya kedua momen inilah yang digunakan untuk menentukan besar defleksi. Next, rumus umum dari metode unit work yakni delta sama dengan integral M kapital dikali M kecil per E dikali I terhadap dx, di mana delta adalah defleksi, M kapital adalah momen akibat beban asli, M kecil adalah momen akibat beban satuan, E adalah modulus elastisitas, dan I adalah momen inersia. Selanjutnya adalah definisi dari integral defleksi, di mana integral defleksi adalah metode dalam mekanika teknik yang digunakan untuk menentukan besar lanjutan atau defleksi dan sudut kemiringan pada balok akibat beban yang bekerja. Nah, metode ini didasarkan pada hubungan antara momen lentur balok dengan kelengkungan balok yang dinyatakan dalam persamaan elastisitas, di mana persamaannya adalah delta sama dengan integral M kapital dikali X dikali M kecil dikali X per E kali I terhadap dx. Dimana seperti yang saya katakan tadi bahwa delta adalah defleksi, theta adalah rotasi sudut, P adalah beban, L adalah panjang balok, E adalah modulus elastisitas, I adalah momen inersia, dan yang terakhir M kapital adalah momen lentur. Nah, baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan teori dasar yang dapat saya sampaikan. Tidak hanya membahas teori data, kami juga akan menunjukkan penerapan metode unit work melalui contoh soal dan proses perhitungan secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Pada segmen pembahasan contoh soal dari metode unit work ini akan dijelaskan oleh para pemateri kita selanjutnya. Dan untuk contoh soal bagian 1 dan bagian 2 akan dijelaskan oleh pemateri kita, yakni saudara Diandra Alfa. Kepadanya kami persilakan.
Terima kasih moderator, perkenalkan nama saya Dan Alpat dengan NIM 251101008. Kali ini saya akan membuka penjelasan bagian contoh soal. Jadi untuk soalnya, hitungan rendutan dan putaran sudut pada titik C dengan metode unit load. Balok menggunakan beton dengan mutu F aksen C sama dengan 25 MPa, dimensi penampang balok 200 mm kali 300 mm, dan modulus elastisitas beton E sama dengan 4700 akar F aksen C yang ditanyakan lanjutan dan putaran sudut. Untuk mendapatkan reaksi perletakan, kita menggunakan prinsip dasar statika yaitu keseimbangan momen. Pertama, untuk mencari nilai RBP, kita jadikan peletakan A sebagai poros sehingga sigma MA sama dengan 0. RBP yang bekerja ke atas dikalikan dengan total bentang 10 yaitu L, kemudian dikurangi oleh gaya beban terpusat P yaitu 50 kN yang berjarak 7,5 meter dari titik A. Dari persamaan, min RBP dikali 10 ditambah 50 kali 7,5, yang dimana hasil dari 50 kali 7,5 itu 375. Kita pindah ruaskan, jadi menjadi RBP sama dengan 375 per 10. Hasilnya 37,5 kN. Selanjutnya kita mencari nilai RAV dengan menjadikan peletakan B sebagai poros sehingga sigma MB sama dengan 0. Gaya reaksi RAV dikalikan dengan jarak sebentang 10 meter lalu dikurangi oleh beban terpusat 50 kN. Karena beban tersebut berjarak 7,5 meter dari titik A, maka lengan momennya kita ke titik B adalah 2,5 meter. Kita substitusikan nilainya menjadi RAV kali 10 kurang 50 kali 2,5 sama dengan 0. RAV dikali 10 dikali 10 kurang 125 hasil dari 50 kali 2,5. Kita pindah ruaskan menjadi RAV sama dengan 125 per 10. Jadi hasilnya 12,5 kN. Dikontrol. Sigma V sama dengan 0, RAV tambah RBP kurang P sama dengan 0. Kita substitusikan nilainya 12,5 tambah 37,5 dikurang 50 sama dengan 0. Jadi 50 kurang 50 sama dengan 0. Jadi sudah benar perhitungan reaksi peletakannya. Selanjutnya kita akan tentukan persamaan momen lentur. Karena distribusi bebannya tidak simetris, kita membuat dua segmen tinjuan potongan. Untuk tinjuan pertama, pada gambar di sebelah kiri, kita mengambil potongan sejauh X dari peletakan A ke kanan, di mana potongan ini berada pada area beban merata berdasarkan prinsip keseimbangan sigma MX sama dengan 0. Momen internal diperangi oleh gaya RAV dan beban merata. Gaya RAV dikalikan dengan momennya yaitu X, karena beban merata baru bekerja pada jarak 5 meter dari A, maka panjang beban merata yang terpotong adalah X-5. Beban tersebut dikalikan dengan lengan momennya yang berada di tengah, yaitu X-5. Dengan memasukkan nilai RAV sama dengan 12,5 dan Q sama dengan 10 ke dalam persamaan, maka MX sama dengan 12,5X /2 kali 10 kali X-5 kuadrat. Lalu dijabarkan secara matematis, kita peroleh persamaan momen dari arah kiri yaitu MX sama dengan min 5X tambah 62,5X dikurang 125. Selanjutnya, untuk tinjuan kedua pada gambar di sebelah kanan, analisis ditinjau dari peletakan B bergerak ke kiri sejauh X agar perhitungan lebih efisien. Menggunakan prinsip yang sama yaitu sigma MX sama dengan 0. Momen internal MX adalah hasil pengurangan momen reaksi RBV dengan momen potongan beban merata. Gaya RBV dikalikan dengan jarak X, kemudian dikurangi gaya beban merata sebesar Q dikali X yang bekerja pada lengan momen sebelah momen setengah X. Setelah memasukkan nilai RBV 37,5 dan Q 10 ke dalam persamaan, maka MX sama dengan 37,5X dikurang 1/2 kali 10X kuadrat. Kita diperoleh persamaan momen arah kanan yaitu MX sama dengan 37,5X dikurang 5X kuadrat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Diandra Alfat atas penjelasan yang sangat baik dan sistematis. Selanjutnya saya akan kembali melanjutkan pembahasan pada bagian 3, yakni
membahas perhitungan reaksi tumpuan pada struktur virtual akibat unit load atau beban satuan. Nah, pada gambar ini, balok memiliki dua tumpuan, yaitu tumpuan A di sebelah kiri yang merupakan tumpuan sendi dan tumpuan B di sebelah kanan yang merupakan tumpuan roll. Panjang total balok adalah 10 meter. Nah, karena struktur yang dianalisis adalah struktur virtual, maka beban yang digunakan adalah beban satuan atau unit load sebesar V sama dengan 1. Beban satuan ini diletakkan pada titik yang ingin dianalisis defleksi atau rotasinya. Nah, berdasarkan gambar perhitungan, jarak beban dari tumpuan A adalah 7,5 meter, sedangkan jarak beban dari tumpuan B adalah 2,5 meter. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan reaksi tumpuan di titik B terlebih dahulu, yaitu RDV. Untuk mencari nilai RDV-nya, kita menggunakan persamaan keseimbangan momen terhadap titik A. Nah, persamaannya adalah sigma momen A sama dengan 0. Ketika momen terhadap titik A harus seimbang, maka momen akibat reaksi di titik B dan momen akibat unit load harus saling menyeimbangkan. Kita tinjau dari kanan ke kiri. Ada gaya RDV yang simbolnya ke atas namun arahnya tidak sesuai dengan jarum jam. Jika kita arahkan ke titik A, maka dinotasikan sebagai min RDV. Kemudian kita kalikan dengan jarak dari titik B ke titik A, yakni sebesar 10 meter. Lalu ada gaya yang bekerja di titik C sebesar 1, karena kita mengikuti metode unit load. Nah, karena arahnya ke bawah, kemudian kita arahkan ke titik A, maka arahnya sesuai dengan arah jarum jam. Jadi kita notasikan sebagai positif 1. Lalu dikalikan jarak dari titik C ke titik A sebesar 7,5 meter. Nah, ketika kemudian tidak ada lagi gaya yang bekerja, maka kita tutup sama dengan 0. Lalu kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh hasil RDV adalah 3/4 kN. Jadi, reaksi vertikal pada tumpuan B adalah sebesar 3/4 kN. Next, kita menentukan reaksi tumpuan di titik A, yaitu RAV. Nah, untuk mencari nilai RAV, kita menggunakan persamaan keseimbangan momen terhadap titik B. Persamaannya adalah sigma momen B sama dengan 0, sehingga seluruh gaya yang bekerja kita arahkan ke titik B. Jadi kita tinjau dari kiri ke kanan. Nah, gaya yang bekerja yaitu gaya RAV yang simbolnya ke atas, dan jika diarahkan ke titik B, maka arahnya mengikuti arah jarum jam, sehingga tandanya positif RAV. Kemudian dikali dengan jarak dari titik A ke titik B, yakni sebesar 10 meter. Nah, kemudian ada gaya yang bekerja di titik C sebesar 1 dan arahnya ke bawah, lalu kita arahkan ke titik B, maka berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi hasilnya -1. Next, dikali dengan jarak dari titik C ke titik B sebesar 2,5 meter. Nah, di sini sudah tidak ada lagi gaya yang bekerja, maka kita tutup sama dengan 0. Kemudian kita lakukan proses perhitungan sehingga diperoleh hasil dari RAV adalah 1/4 kN. Jadi reaksi vertikal pada tumpuan A adalah sebesar 1/4 kN. Nilai reaksi di tumpuan B lebih besar dibandingkan di tumpuan A, karena posisi unit load sedikit lebih dekat ke tumpuan B. Jadi semakin dekat beban terhadap suatu tumpuan, maka semakin besar pula reaksi yang diterima oleh tumpuan tersebut. Reaksi tumpuan ini kemudian akan digunakan untuk menghitung momen pada masing-masing segmen balok, yaitu dari segmen bentang A ke bentang C dan bentang B ke bentang C. Nah, setelah reaksi tumpuan diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung momen pada masing-masing segmen balok. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan momen pada segmen bentang A ke titik C. Nah, pada bentang ini, balok dipotong pada jarak X dari titik A. Karena yang ditinjau adalah bagian kiri balok, maka gaya yang bekerja hanya reaksi vertikal di titik A, yaitu RAV, sebesar 1/4 kN. Nah, berdasarkan persamaan keseimbangan momen, jumlah momen pada titik potong harus sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan min MX plus RAV dikali X sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, nilai momen dalam adalah MX sama dengan RAV dikali X. Karena RAV bernilai 1/4, maka persamaan momennya menjadi MX sama dengan 1/4X. Persamaan ini berlaku sepanjang bentang C ke bentang bentang A sampai bentang C. Nah, kemudian untuk segmen bentang B ke C, perhitungan dilakukan dari arah tumpuan B
Pada segmen ini balok dipotong pada jarak X dari titik B. Gaya yang bekerja adalah reaksi vertikal di titik B, yaitu RDV sebesar 3/4 kN. Dengan menggunakan keseimbangan momen diperoleh persamaan Mx sama dengan min RDV dikali X sama dengan 0, maka nilai momen dalam adalah Mx sama dengan RDV dikali X. Karena RDV bernilai 3/4, maka persamaan momennya menjadi Mx sama dengan 3/4X. Jadi momen pada segmen B sampai C lebih besar dibandingkan segmen A sampai C. Karena nilai reaksi tumpuan di B lebih besar daripada reaksi tumpuan di A. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan untuk bagian 3. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Amila Ramadhani Muin pada bagian 4. Kepada Saudari Nur Amila, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Amila Ramadhani Muin dengan NIM 251101007. Nah, pada slide ini ditunjukkan proses menghitung struktur virtual dan momen akibat beban dengan momen sebesar 1. Nah, beban momen satuan ditempatkan pada titik C yang berada pada jarak 7,5 meter dari tumpuan A dan 2,5 meter dari tumpuan B. Nah, perhitungan struktur virtual ini dilakukan sebagai bagian dari metode beban satuan untuk menentukan respon struktur seperti lendutan atau rotasi pada titik yang ditinjau. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan reaksi peletakan pada struktur virtual dengan mengambil momen terhadap titik A. Nah, diperoleh persamaan sigma MA sama dengan 0. Nah, kemudian kenapa minus RBV? Karena melawan arah jarum jam, kemudian dikali dengan total jarak yang dilalui, yaitu 10, dan ditambah dengan gaya momen yang bekerja, yaitu 1. Nah, sehingga kita dapatkan nilai RBV yaitu 1/10 dengan arah ke atas. Selanjutnya dengan mengambil momen terhadap titik B melalui persamaan sigma MB sama dengan 0. Diperoleh reaksi di tumpuan A sebesar positif RAV karena searah jarum jam, kemudian dikalikan dengan total jarak dan ditambah dengan gaya momen yang bekerja, sehingga didapatkan nilai RAV sama dengan minus 1/10 kN. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah reaksi sebenarnya adalah ke bawah. Setelah reaksi peletakan diketahui, langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan momen pada masing-masing segmen balok. Untuk segmen A sampai C, untuk memudahkan analisis, maka kita lakukan potongan dari tumpuan A dengan jarak X. Persamaan momennya adalah, kemudian kita peroleh persamaan momennya yaitu Mx sama dengan minus RAV sesuai dengan yang telah kita pertinjau di bagian reaksi peletakan, sehingga Mx-nya sama dengan minus 1/10X. Sedangkan untuk segmen B sampai C dengan jarak X, persamaan momennya adalah Mx sama dengan RBV X sesuai juga dengan yang telah kita tinjau di reaksi peletakan sebelumnya, sehingga kita peroleh Mx sama dengan 1/10X. Nah, persamaan momen ini nantinya digunakan dalam proses perhitungan selanjutnya pada metode beban satuan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Amila atas penjelasannya yang sangat informatif. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh Saudari Nur Hajra untuk menjelaskan bagian 5. Kepada Saudari Nur Hajra dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hajra dengan akhiran NIM 06. Nah, pada slide ini, saya akan menghitung lendutan di titik C menggunakan metode unit load. Pertama, kita akan menggunakan persamaan dasar metode unit load, yaitu integral M besar dikali M kecil per EI terhadap X, yang dimana M besarnya ini adalah momen akibat beban sebenarnya. M kecil adalah momen akibat beban satuannya atau beban virtualnya. E adalah modulus elastisitas material, dan I adalah momen inersia penampang. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini bahwa titik C ini membagi balok menjadi 2 segmen. Maka integralnya itu dibagi menjadi 2, yaitu dari A ke C sepanjang 7,5 meter dan C ke B sepanjang 2,5 meter. Selanjutnya, nilai momen akibat beban asli dan momen akibat beban satuan itu disubstitusikan ke dalam persamaan integral. Kemudian, persamaan tersebut kita sederhanakan sehingga diperoleh dengan bentuk yang sederhana dan mudah diintegralkan. Nah, berikutnya kita lakukan proses integrasi atau penurunan pangkat satu persatu sesuai dengan aturan integral. Nah, setelah hasil integral diperoleh, maka
Batas atas dan batas bawah masing-masing segmen itu dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, untuk segmen pertama itu didapatkan nilai sebesar 329,5895 per EI. Sedangkan untuk segmen kedua itu diperoleh nilai sebesar 109,8633 per EI. Nah, langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan kedua hasil tersebut sehingga diperoleh lendutan total pada titik C. Nah, dari perhitungan ini, kita dapatkan hasil akhir di titik C itu sebesar 439,4528 per EI. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada slide ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Hajra atas penjelasannya yang sangat sistematis. Dan kini kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yakni bagian 6 yang akan dijelaskan oleh Saudari Fatimah Al-Husna. Kepada Saudari Fatimah Al-Husna, kami persilakan. Perkenalkan, saya Fatimah Al-Husna dengan NIM 251101009. Langsung saja, pada slide ini dilakukan perhitungan putaran sudut pada titik C menggunakan metode unit load atau beban satuan. Rumus yang digunakan adalah θc sama dengan integral M besar dikali dengan M kecil dibagi EI terhadap X. M besar merupakan momen akibat beban sebenarnya, sedangkan M kecil adalah momen akibat momen satuan yang diberikan kepada titik C. Karena persamaan momen pada balok berbeda, untuk setiap bentang maka perhitungannya dibagi menjadi dua bagian. Pada bentang pertama, yaitu dari 0 sampai 6 meter, digunakan persamaan momen aktual 15x dan momen satuan x per 6. Setelah dimasukkan ke dalam rumus dan dihitung, diperoleh hasil sebesar 45. Selanjutnya, pada bentang kedua yaitu dari 6 sampai 10 meter. Digunakan persamaan momen aktual 60 dikurangi 5x dan momen satuan 10 dikurangi x dibagi 4. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil sebesar negatif 162,18736. Kemudian hasil dari kedua bentang dijumlahkan. Hasilnya adalah 45 dikurangi 162,18736 sehingga diperoleh negatif 117,18736. Oleh karena itu, nilai putaran sudut pada titik C adalah θc sama dengan negatif 117,18736 dibagi dengan EI. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah putaran yang terjadi berlawanan dengan arah putaran yang diasumsikan pada awal perhitungan. Jadi, dari slide ini diperoleh nilai putaran sudut di titik C yang nantinya akan digunakan pada tahap perhitungan berikutnya setelah nilai EI diketahui. Selanjutnya, pada slide ini dilakukan perhitungan nilai EI karena pada hasil perhitungan sebelumnya nilai putaran sudut masih dinyatakan dalam bentuk per EI. Pertama, dihitung nilai momen inersia penampang atau I menggunakan rumus I sama dengan 1/12 dikali B kali H pangkat 3 dengan lebar balok 200 mm dan tinggi balok 300 mm. Diperoleh nilai momen inersia sebesar 4,5 kali 10 min 4 meter pangkat 4. Selanjutnya dihitung nilai modulus elastisitas beton atau E menggunakan rumus E sama dengan 4700 akar F aksen C. Dengan mutu beton sebesar 25 MPa, diperoleh nilai modulus elastisitas sebesar 23.500 MPa. Kemudian nilai E dan I dikalikan untuk mendapatkan nilai EI, yaitu kekakuan lentur balok. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai EI sebesar 10.575. Setelah nilai EI diketahui,
Langkah selanjutnya adalah menghitung defleksi pada titik C. Nilai EI dimasukkan ke dalam persamaan defleksi yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga didapatkan nilai defleksi sebesar 0,0416 meter atau 4,16 cm. Artinya, titik C mengalami lendutan atau penurunan ke bawah sebesar 4,16 cm akibat beban yang bekerja pada balok. Selanjutnya, nilai EI juga dimasukkan ke dalam persamaan putaran sudut yang diperoleh pada slide sebelumnya, yaitu theta C sama dengan min 117,18736 per EI. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai putaran sudut sebesar 0,01108 radian atau sekitar 0,635 derajat. Jadi, pada slide ini diperoleh nilai kekakuan lentur balok sebesar 10.575, defleksi titik C sebesar 4,16 cm dan putaran sudut sebesar 0,635 derajat. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan hasil akhir perhitungan, di mana diperoleh defleksi pada titik C sebesar 0,0416 meter atau 4,16 cm, yang berarti titik C mengalami penurunan ke bawah akibat beban yang bekerja. Selain itu, diperoleh putaran sudut sebesar 0,01108 radian atau 0,635 derajat. Pada gambar terlihat jelas bentuk balok setelah mengalami deformasi akibat beban merata 10 kN per meter. Garis merah menunjukkan bentuk balok setelah melendut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa balok mengalami lendutan sebesar 4,16 cm dan putaran sudut sebesar 0,635 derajat pada titik C akibat beban yang bekerja. Demikian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, demikian seluruh pemaparan materi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.